Sudah. Sudah muncul? Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Hari ini saya dipercaya Nana untuk belajar bareng-bareng menyampaikan tentang interaksi ibu dan anak dalam kajian psikologi Islam. Yang insya Allah uma-uma di sini pasti jauh lebih berpengalaman mungkin dibanding saya tentang anak-anak seperti apa. Jadi semoga nanti kita bisa sharing-sharing banyak sehingga yang belajar di sini bisa semuanya, terutama juga saya. Gitu. Nah, selanjutnya pertama nih yang pengen dibahas request-nya katanya interaksi ibu dan anak penting nggak gitu ya. Nah, kalau dari pertanyaan ini, kemudian banyak banget syair Arab yang sering banget kita dengar gitu ya, bahwa al-ummu madrasatul iza adataha adata. Nyata di mana ibu adalah madrasah atau sekolah pertama nih bagi anak-anaknya. Kalau kita mempersiapkan anak-anak kita dengan baik gitu, maka sama halnya kita tuh mempersiapkan bangsa yang generasi penerus yang sangat baik gitu. Lewat syair ini, menurut Uma-Uma, seperti apa pentingnya, maksudnya seberapa penting nih interaksi antara ibu dan anak? Boleh di kolom chat, penting nggak atau nggak penting, atau biasa aja gitu. Atau kalau mau ada yang angkat tangan, mau mengucapkan langsung, tidak di Oh kolom boleh, chat, boleh. itu boleh ya Kak ya? Boleh, boleh banget, boleh banget. Kalau ada yang mau cerita, penting karena apa ya, gitu. Boleh tuh. Apakah ada? Ada sepakat nih Kak di kolom chat, katanya penting banget Oh, gitu. Terus sepakat. kata Uma Aprilia nih katanya, karena ibu ini membentuk karakter utama anak, gitu Kak katanya Kak. Betul, betul. Oke, saya sendiri pun setuju. Kemudian melihat bagaimana ya sebetulnya kalau secara teoritis gitu. Ternyata perkembangan anak ini sudah sangat sering dibahas ya, Nak. Kalau waktu kita kuliah psikologi ini tentang anak, pasti ini yang menjadi core kita pelajaran pertemuan pertama tuh ini. Anak itu eh, terbentuk dari dibentuk oleh nature dan nurture gitu. Nature nih sedikasihnya deh kalau kita balik ke dalam konsep Islam itu dikasih sama Allahnya segitu. Kapasitas dia segitu, kemudian fisik dia segitu, segala macamnya segitu. Tapi itu di satu sisi ada yang namanya nurture, lingkungan. Ini jadi berpengaruh sekali gitu. Jika kita lihat tadi konsep sebelumnya bahwa ibu menjadi sekolah pertama gitu ya, maka ibu masuk di sini lingkungan orang tua, keluarga, dia adalah lingkungan pertama yang ditemui oleh anak yang tentu akan sangat berdampak sekali terhadap perkembangan anak. Artinya, kalau ada yang sering bilang 0 sampai 5 tahun tuh golden age banget, betul. Karena dari mulai perkembangan otak, kemudian dari lingkungan pertamanya adalah keluarga, maka keluarga ini berpengaruh sekali terhadap pembentukan karakteristik. Nah, kalau di sini saya juga nanti kalau misalnya saya terputus, saya tetap bisa masuk lagi. Oke, selanjutnya. Nah, maka ini seberapa penting tadi orang tua itu lingkungan yang pertama. Bagaimana interaksi orang tua dan anak itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang optimal. Gitu. Nah, perkembangan dan pertumbuhan optimal ini apa? Berarti bukan cuma secara fisiknya aja, tapi secara ada aspek-aspek lain kalau dalam psikologi yang kita lihat, kognitif, emosi, dan sosialnya. Banyak sekali penelitian gitu, karena saya tuh setiap kali mau webinar pasti akan belajar lagi, cari lagi referensinya gitu ya. Dan kalau misalnya setelah kemarin cari lagi referensinya, wah ternyata banyak sekali dampaknya pada anak-anak yang tidak mendapat interaksi cukup baik dengan ibunya misalnya gitu ya, maka dia akan berdampak pada emosi anak. Emosi anak dalam apa? Dalam meregulasi diri, dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada juga yang misalnya depresi cenderung menuju depresi ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang dan kehangatan dari ibunya. Secara sosial, dengan interaksi dengan orang lain, dia mungkin
tidak diterima secara atau tidak bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, seperti itu. Secara kognitif tentu, itu kalau kognitif ini kan bagaimana, pikiran kita, bagaimana cara berpikir gitu. Nah, dengan kita lihat 0 sampai 5 tahun ini, maka tentu ibu mempunyai peran yang sangat penting gitu. Sehingga kalau kita tanya lagi, pentingkah? Gitu ya? Oh, tentu penting sekali gitu peran ibu. Maka usaha-usaha ibu seperti ikut webinar ini ataupun webinar yang lain, kegiatan belajar lainnya semoga menjadi, wadah buat belajar gitu ya, kita bisa sama-sama, tahu nih sebetulnya seperti apa nih harusnya. Sebetulnya nggak akan banyak materi yang saya kasih gitu, karena pengennya sih sebetulnya sharing. Nah, interaksi yang baik ini saya mencoba mencari, seperti apa sih contoh perilakunya Rasulullah, kemudian ternyata saya kaitkan lagi, oh betul ya, memang secara psikologi juga harus seperti itu. Nanti kita kaitkan dengan teori dari psikologinya. Yang pertama memberikan cinta dan perhatian, memberi kehangatan, gitu, di mana Rasul selalu hangat, selalu mencium anaknya, menunjukkan kasih sayangnya gitu, memberikan kehangatan, menunjukkan rasa kasih sayang, membangun rasa percaya, komunikasi yang terbuka, validasi emosi itu artinya gini, ketika dia berbicara, bukan cuma bicara, tapi berbicara dengan ekspresi emosi, dengan gerakan, dengan suara yang bisa ditangkap anak, oke, ini adalah sebuah kehangatan. Kalau bicara sehari-hari, ya mungkin, bisa saja, tapi bagaimana kita, membuat itu menjadi hangat, dan tulus diterima oleh anak, itu yang dicontohkan oleh Rasul, seperti itu. Yang kedua adalah sabar. Sabar ini maksudnya apa? Sabar, akan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sabar juga dalam memberikan instruksi, karena apa ya, tentu tentu sekali bagaimana perkembangan anak ini tidak bisa, langsung kita omongin langsung ngerti gitu ya. Wah, banyak sekali saya yakin yang bisa memancing emosi, tapi insya Allah uma-uma di sini, bisa untuk lebih sabar, tahu gitu ya bagaimana, perkembangan anaknya sehingga ketika memberikan instruksi itu lebih jelas dan tenang dalam memberi instruksi. Artinya ketika kita meminta sesuatu atau mengajarkan sesuatu, itu butuh ketenangan dan butuh kejelasan. Ini kaitannya nanti dengan, perkembangan anak yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah memberikan kepercayaan. Artinya percaya bahwa, anak tuh punya kemampuan gitu. Anak tuh bisa kita, lepas dia punya kemampuan sesuatu. Kemudian berikan apresiasi dan pujian kepada anak karena Rasul pun selalu memberikan apresiasi dan pujian. Di sini kita perlu belajar mendengarkan, bukan hanya mendengar. Mari kita sama-sama membedakan definisi mendengar. Mendengar tuh kalau ada suara mobil, saya dengar. Kalau ada suara TV, saya dengar. Kalau anak lagi ngoceh, saya dengar. Tapi mendengarkan artinya kita fokus, atensi kita dengerin, oke mendengarkan, anak ini sebetulnya cerita apa? Anak ini sebetulnya intinya mau apa gitu ya, bukan cuma misalnya anak lagi cerita, "Oh iya," gitu. Tapi kita tahu, mendengarkan tuh atensi kita, kemudian telinga, itu betul-betul tahu, sebetulnya apa sih inti yang dibicarakan sama anak. Apa sih sebetulnya ketika dia sedih, maka divalidasi emosinya. Misalnya, "Oh oke," saat ketika dia marah, ketika dia sedih, "Oke kamu sedih ya?" Jadi dia tahu bahwa, oke perasaan sedih aku, perasaan, takutku tuh nggak salah, perasaan, aku marah tuh sebetulnya memang betul dirasakan oleh, oh ya ini ya gitu. Karena pada anak-anak terutama di usia-usia, balita gitu ya, mungkin mereka belum bisa mendefinisikan, "Apa sih marah tuh?" Gitu. "Marah aku teh karena apa? Kesel." Gitu. Mungkin mereka nggak bisa menjelaskan, tapi kita bantu, "Oke, kamu kesal karena misalnya mainan kamu jatuh, tuh, ya." Nah, baru dari situ
kita validasi dulu bahwa emosi kamu nggak apa-apa kamu rasakan, tapi gitu ya, bukan kayak gitu caranya. Ketika kamu kesal, coba kamu bilang sama mama, "Coba tolong bantu ambil," misalnya seperti itu, gitu. Kemudian, nah, apalagi interaksi yang baik? Yang pertama respect dan menghormati anak selanjutnya. Ini kaitannya dengan mengajarkan kesopanan, jadi bukan cuma, kita yang ingin dihargai oleh anak gitu ya, tapi bagaimana kita juga menghormati anak. Ini ke depannya akan bagaimana mengajarkan kesopanan pada anak. Ketika Rasul selalu mencium tangan anaknya, kemudian, maka itu dicontoh ketika dia datang, kemudian, anak-anaknya mencium tangannya gitu dengan itu menjadi contoh yang baik. Kemudian menjaga rahasia anak. Sering banget ini tuh, eee klien-klien yang datang misalnya gitu ya, dia merasa bahwa, "Mama tuh nggak ini soalnya, aku nggak mau cerita sama mama," gitu, karena, diomongin gitu. Sering banget anak-anak kan bilang kayak, "Tapi jangan bilang siapa-siapa ya," gitu ya. Kita perlu bisa menilai sebetulnya itu tuh salah satu bentuk kepercayaan dia terhadap Uma gitu, bahwa, "Aku mau cerita ini di-keep sama Uma aja," gitu. Soal aku jatuh, soal aku tadi pipis di celana, tolong gitu, coba hanya Uma aja, karena aku pun malu kalau itu diceritakan ke orang lain, gitu. Jadi, ini menjaga rahasia anak, eee, kayak kita pilah gitu, sama halnya kalau misalnya kita pipis di celana gitu, hal-hal memalukan, lalu misalnya diceritakan oleh teman kita, kita perasaannya seperti apa, sama anak pun punya perasaan yang sama. Tidak membeberkan hal yang memalukan, kemudian juga menghormati pilihannya. Pilihan di sini maksudnya adalah pilihan-pilihan yang memang masih di dalam, kaidah-kaidah Islam gitu. Misalnya ketika, dia lebih minat pada pelajaran apa, kemudian pada kemampuan apa, itu kita dukung, kita sama-sama selama itu memang masih hal yang baik. Lalu memperlakukan anak secara adil. Nah, ini kasusnya sering banget ketika misalnya kemampuan akademik dibanding-bandingkan dengan anak yang lain, atau dibanding-bandingkan dengan anak sendiri, misalnya kakaknya atau adiknya, gitu. Ini sangat berpengaruh salah satunya terhadap self esteem gitu ya, terhadap, kepercayaan diri dia, nilai diri dia di hadapan orang lain. Nah, udah aku mah memang kata mama nggak bisa, kata Uma aku memang ini sih, emang nggak bagus di matematika gitu. Itu tuh menjadi salah satu nilai yang dipercaya sama anak pada akhirnya gitu, sehingga, tidak membanding-bandingkan, bersikap, secara adil itu ya maksudnya, secara adil ini perlu perlu sekali kita kita jaga bareng-bareng gitu, perlu kita lihat tunggu dulu kalau misalnya ini tuh nanti bahasannya jauh banget ke Adam saya sibling rivalry dan itu masih jauh. Gitu. Terus selanjutnya adalah memperluas pengalaman, menanamkan aturan, kemudian menanamkan nilai, menanamkan batasan-batasan. Jadi kita memberi, kesempatan untuk anak. Gimana sih, supaya anak ini punya pengalaman yang jauh lebih baik. Kita memfasilitasi kognitif dia untuk bisa belajar, misalnya lewat buku, memfasilitasi kognitif dia untuk bisa berkembang dengan banyak pengetahuannya misalnya, memfasilitasi dia untuk bisa mengenal Al-Qur'an sejak dini, itu juga menjadi salah satu, bentuk interaksi yang dibutuhkan. Menanamkan nilai dan aturan dan batasan. Tentu saya yakin insyaallah uma-uma di sini, akan selalu berusaha menanamkan nilai, aturan, dan batasan yang memang, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, seperti itu. Nah, itu tadi interaksinya. Kemudian hal apa nih yang perlu diperhatikan? Oke, yang paling pertama, yang selalu akan dibahas ketika ngomongin anak gitu ya, adalah tahap perkembangan anak. Kenapa sih tahap perkembangan anak? Karena anak berkembang tuh beda-beda, perkembangannya sangat cepat. Kebutuhan anak ini kita harus lihat kebutuhan anak harus sesuai dengan usianya. Di usia segitu apa yang perlu dicapai? Gimana caranya orang tua mencapai itu? Heeh, lalu selanjutnya nih, saya akan coba membahas dari tahap perkembangan anak secara psikososial dari Erik Erikson. Ini sangat,
apa ya, terkenal lah ya untuk, dibahas. Semoga terlihat. Nah, saya akan fokus di 4 ini, mengingat usia dari kita juga belum sampai ke mungkin nggak banyak yang adolescence, juga nggak banyak yang sudah dewasa gitu ya, tapi dari mulai bayi, dari kemudian early childhood, preschool, dan school age. Menurut tahap perkembangan ini, di setiap tahapannya, itu harus ada hal yang dicapai, ada konflik-konflik tertentu di dalam anak yang perlu dicapai. Ketika dia tidak mencapai hal itu gitu ya, ada konflik ini, kemudian dia tidak mencapai, mungkin dia, menjadi, pendapat misalnya gini, diintervensi di usia 0 sampai 1,5 tahun, dia harusnya goal-nya mencapai trust, tapi ketika dia tidak mencapai itu, maka akan terbentuk mistrust terhadap lingkungan. Dan seterusnya sampai school age. Nah, coba kita bahas di satu-satu. Saya coba mengambil gambar ini karena gambar yang dari Very Well Mind ini menurut saya bisa sangat, mmm, apa ya, merangkum dan menjelaskan gitu bagaimana sih, ini tuh, eee, tahapan ini tuh seperti apa, tuh. Nah, yang pertama, ada trust versus mistrust. Ini tuh usia 0 sampai 1,5 bulan. Maaf sebentar. Iya, usia 0 sampai 1 tahun, 1,5 bulan, pokoknya 18 bulan, betul ya? Oke. Nah, di sini, goals-nya adalah dapatkah aku percaya akan lingkungan di sekitarku, gitu. Goals-nya adalah trust, basic virtualnya nilainya adalah hope. Setelah ini harusnya anak ini punya harapan terhadap lingkungannya, gitu. Nah, bagaimana caranya itu? Dengan cara memberi kehangatan. Ini balik lagi kan dengan tadi contoh Rasul, ternyata betul gitu, memberi kehangatan di usia-usia awal itu penting sekali, terutama pada saat apa? Bagaimana ibu merespon ketika, anak ini lapar, ketika anak ini nangis karena pada usia 0 sampai 18 bulan ini, respon yang mereka tunjukkan adalah nangis, maka kita harus lihat bagaimana sebetulnya interaksi ibu ketika, mereka menunjukkan nangis itu. Apakah ibu misalnya, okelah didiamin dulu gitu ya, atau lama gitu misalnya gitu. Sehingga akan terbentuk pada anak bahwa saya percaya pada pengasuh, bahwa, "Oh iya ya ternyata dunia ini aman ketika saya mau lapar, Uma akan memberikan ASI-nya untuk saya. Ketika saya tidur, saya mendapat kehangatan dari Uma, gitu. Dan dia tahu bahwa kebutuhannya ini akan terpenuhi. Pada anak-anak yang terpisah dari ibunya dan tidak mendapatkan sosok pengganti, maka mungkin akan terbentuk mistrust, di mana dia tidak percaya, takut akan dunia, tidak yakin kebutuhannya dipenuhi. Kedepannya mungkin akan tumbuh sebagai anak yang merasa inferior, takut gitu ya kalau misalnya ada di lingkungan-lingkungan baru, merasa bahwa, "Ah, ini nggak akan aman," seperti itu. Oke, selanjutnya maaf, selanjutnya, yang ini adalah autonomi versus shame and doubt. Ini di usia 2 sampai 3 tahun. Eee, Pertanyaan umumnya adalah, apakah aku bisa melakukan hal secara mandiri? Apakah aku bisa membantu orang lain? Di usia-usia gini biasanya anak-anak sudah mulai misalnya, sudah bisa main sendiri, kemudian tugas terpenting dari usia 2 tahun adalah memulai toilet training gitu. Jadi dia sudah bisa mastering toilet training, sudah bisa bilang kalau mau kamar mandi tidak menggunakan pampers lagi gitu. Dia sudah bisa memilih mainan sendiri dan tidak perlu kadang ada juga, eee orang tua yang, wah niatnya sangat baik untuk mengarahkan, tapi menjadi terlalu mengarahkan, misalnya gitu. "Udah ini yang ini aja mainnya yuk, mainnya yang ini aja," gitu. Sementara anaknya misalnya ingin, mainan yang apa, itu pada usia-usia segini sebetulnya perlu diberikan, eee, kebe ke kebebasan gitu ya pada anak buat memilih, secara mandiri. Misalnya anak-anak seumuran 2 3 tahun juga sudah mulai, "Aku lebih sukanya pakai baju yang ini," gitu ya. Kemudian pengen makannya yang ini, gitu. Nah, kita harus bisa memberikan kepercayaan itu, gitu. Di mana, eee, kepercayaan ini membuat anak, yakin gitu bahwa,
Oh, oke, aku tuh bisa aku tuh punya otonomi nih terhadap diri aku. Aku tuh, nih aku bisa deh pokoknya ini sendiri gitu, daripada kalau tidak, maka dia akan terbentuk malu. Enggak, habis aku tuh kalau misalnya kayak gitu, harus segala-galanya sama, Uma gitu ya, atau sama Abi misalnya gitu. Jadi, ini sebetulnya butuh kerjasama, tapi bagaimana interaksi ibu ketika anak misalnya, menunjukkan keinginannya, boleh diarahkan, tapi ketika memang itu masih cukup baik dan tidak terlalu, esensial untuk kita ganti, ya nggak apa-apa gitu. Kita misalnya kalau anak pakai bajunya mini-mini gitu, ya mungkin perlu ya itu pasti perlu kita arahkan gitu bahwa, eee, di usia sebagai perempuan misalnya atau sebagai laki-laki kita perlu menjaga aurat, nah gitu. Nah itu nggak apa-apa, tapi ketika memang ternyata dia cuma pilih pengen warnanya pink, pengen warnanya biru gitu ya, itu mah, menurut saya tidak terlalu esensial. Sehingga dia, diberikan, "Oh ya aku tuh punya otonomi, aku tuh boleh loh pilih sendiri," gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah inisiatif versus guilt gitu. Ini di usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di sini itu setelah tadi terbentuk bahwa, rasa percaya akan dunianya gitu ya, kemudian terbentuk pula aku, bisa melakukan hal-hal ini sendiri, maka apakah aku cukup baik atau apakah aku tuh buruk gitu ya, mendukung dari, interaksi sosialnya. Nah, eee, untuk, hal yang ini, itu biasanya pada usia 3 sampai 5 tahun, dia, akan mulai masuk ke lingkungan yang baru. Artinya bukan cuma, Uma dan Abi atau keluarga-keluarganya, tapi di usia, preschool ini dia sudah mulai sekolah, kenal teman-temannya gitu ya. Ini tuh kayak action-nya, apakah aku bisa punya, inisiatif pada anak-anak yang memang sudah punya trust, sudah punya tadi, otonomi ketika dia di sekolah gitu ya, dia mau untuk, berinisiatif main, bisa gitu. Kemudian, misalnya untuk, "Oh ya aku mau deh inisiatif untuk, punya, teman, kenalan," gitu. Nah, di sini, eee, kegiatan paling pentingnya adalah mengeksplorasi lingkungan dan bermain gitu. Kalau saya coba kaitkan lagi, wah, eee, Quran based play ini masuk sekali di sini. Di mana kita mengajarkan dia bermain, oh ini tuh untuk usia 3 sampai 5 tahun ya, bagaimana kita ngajarin dia bermain sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran, kita bisa sekaligus memasukkan nilai-nilai Al-Quran. Di sini masuk sekali pada ini. Jadi dia tahu, oh oke cara actionnya seperti ini nih, gitu. Dan mendukung dia bagaimana dia berinteraksi sosial dengan lingkungannya, seperti itu. Dan yang mungkin akan, terakhir, tahapnya yang aku bahas adalah industri versus inferiority. Ini sebetulnya di usia, mmm, 6 gitu ya, 6 sampai 11 lah, tentang school age, SD gitu. Gimana caranya agar aku bisa jadi, baik atau buruk? Nah, tadi orang tua itu kan, memfasilitasi pengalaman, memfasilitasi kognitif, memfasilitasi kompetensi mereka, kemampuan, sehingga di sini itu dia tahu, "Oh, oke, aku itu bisa jadi yang baik, karena aku punya kompetensi sesuatu," gitu, ketika di sekolah. Ini sebetulnya pentingnya juga dari guru dan dari orang tua. Interaksi-interaksi seperti misalnya memberikan apresiasi, kemudian, ketika dia melakukan sesuatu, kita kasih kesempatan nih misalnya, oke belajar, tentang A, lalu ketika dia berhasil maka kita berikan apresiasi, di sini akan sangat terbentuk, si industri ini gitu ya, eee, basic vir eee, basic virtunya adalah dia punya kompetensi. Oke, aku merasa aku nih bukan seseorang yang nggak punya apa-apa gitu, tapi aku bisa kok melakukan sesuatu gitu. Bisa kok ketika di sosial, oke aku mungkin jagonya misalnya di bidang apa nih, menggambar gitu ya, misalnya seperti itu. Nah,
gimana cara kita memberikan nilai-nilai atau berinteraksi dengan anak. Kalau tadi kan tahapannya ya, maksudnya tahapannya itu adalah biasanya, di segini itu dia harus mencapai apa sih, kemudian kita harus gimana gitu ya. Nah, kita harus gimana, action-nya gimana ini, kita bisa belajar dari perkembangan otak. Eee, Masya Allahnya gitu ya, Allah ini menciptakan otak itu dari prosesnya dari belakang hingga ke depan. Jadi kalau kalau coba ditunjuk itu dari belakang hingga ke depan. Ya, betul. Di belakang ini dia cerebellum nih, misalnya balance, muscle, and coordination. Bagaimana keseimbangan, kemudian otot seperti itu, lalu baru penglihatan sampai nanti di dewasa, kalau di remaja nih, di remaja dia baru mulai frontal lobe-nya itu di bagian kepala, yang mana ini membedakan kita dengan hmm, dengan binatang gitu ya. Dia baru baru mulai berkembang nih. Nah, di usia dewasa kita ini sudah bisa nih berpikir menggunakan, konsep-konsep abstrak, kemampuan berpikir, seperti itu. Nah, inilah yang pada akhirnya membantu kita menjadi panduan, oh oke, sehingga kalau kita bagi jadi tahap perkembangan kognitif secara psikologi gitu ya, oh iya kalau untuk usia 0 sampai 2 tahun betul ya, yang itu tuh nama tahapnya sensori motor. Kalau 2 sampai 7 tahun dia masuk preoperasional. Kalau 7 sampai 11 konkret operasional dan formal operasional untuk 12 tahun ke atas. Kita lihat di 0 sampai 2 tahun. Tadi sensori motor. Artinya yang baru berkembang ini di bagian kepala, Bu. Makanya kenapa di situ interaksinya itu lebih banyak kita menggunakannya misalnya gerakan, kemudian apalagi nyanyian gitu ya. Lalu eee apa nih, misalnya tontonan yang, wah senang gitu ya, kemudian pegang-pegang, yang menstimulasi tangan gitu. Kita bisa memasukkan kegiatan-kegiatan itu ke dalam sebuah bentuk interaksi supaya menciptakan kehangatan, misalnya gitu. Yuk bermain bareng, sesimpel misalnya kita masak gitu ya, kemudian kita masak tepung pakai sebagian tepung kita pakai, lalu sebagian tepung kita pegang-pegang, bareng-bareng sama anak membuat adonan. Itu tuh menstimulasi gerakan motorik halus, sekaligus menstimulasi juga kedekatan antara ibu dan anak, misalnya seperti itu. Lalu di pre-operational stage 2 sampai 7 tahun, dia biasanya sudah bisa menggunakan simbol-simbol belajarnya, warna, gambar, buku cerita. Jadi kalau misalnya, oh ya simbol misalnya dulu tuh belajarnya M yang kayak gitu tuh simbol McD tahu, itu tuh McD biasanya anak-anak tahu gitu ya. Nah itu tuh dia udah di tahap ini tuh dia tahu, oh, kalau simbol ini tuh ini, pakai gambar lebih jelasnya, pakai warna gitu. Dia sukanya seperti itu, pakai buku cerita yang memang gambarnya besar-besar, dan di sini juga kita mulai bisa, memasukkan misalnya kalau nilai-nilainya lewat, suka, superhero gitu. Nah, biasanya kan kita masukin nih tentang, misalnya Superman, Batman gitu ya. Nah, di sini Uma bisa coba juga dengan mungkin udah banyak sekali gitu buku-buku, misalnya terkait dengan, mmm, tokoh-tokoh, tokoh-tokoh, kemudian nabi-nabi, seperti itu. Kita masukin di sini, ternyata dia belajar, sambil dia belajar, oh oke, nilai-nilainya tuh, seperti ini ya, gitu ya. Kalau kita pengen dia, misalnya, materinya kita ingin dia mulai mengenal Al-Quran, maka kita bisa masukin di situ. Misalnya, pada sensori motor, karena dia lebih bisa belajar lewat apa yang dilihat dan apa yang didengar, maka bentuknya bisa dengan diperdengarkan, dikenalkan ayat-ayat Al-Quran, iya oke gitu ya. Kemudian di preoperasional baru kita lihat, oh ada simbol-simbolnya gitu ya, mulai baca huruf, mungkin nggak dipaksakan gitu. Tapi dia mulai kenal, dia tahu ini tuh namanya apa. Mungkin belum bisa bacanya juga,
tapi dia sudah tahu bahwa maksudnya belum bisa baca tuh, dia tahu itu huruf A, dia tahu itu segitiga, dia tahu itu huruf B, tapi mungkin belum bisa disatukan menjadi baca gitu ya. Lalu di konkret operasional di 7 sampai 11 tahun. Kalau di sini sudah masuk usia sekolah. Nah, kalau di usia sekolah itu dia bisa lihatnya konkret operasional. Konkret tuh apa yang bisa kita lihat. Jadi kalau simpelnya gini, kalau kita belajar, tentang berhitung, maka akan lebih mudah bagi anak ini belajar ketika ada barangnya. Ada yang bisa dia lihat, ada yang bisa dia, "Oh iya oke ini 5 gitu ya, ada 5 permen diambil 3 kayak gitu. Oh oke ketika, misalnya belajar menggunakan prinsip menabung gitu ya. Kita mungkin dia belum mengerti tabungan di ATM, tapi dia sudah mengerti bahwa ini uang kita masukkan ke sini lalu nanti misalnya sedekah gitu, atau misalnya kita belikan sesuatu. Nah itu dia, sudah mengerti konsep-konsep seperti itu, sehingga belajarnya dari cerita bergambar, kejadian sehari-hari yang real. Ketika kita mau memasukkan nilai, untuk anak ini jauh lebih mudah ketika emang ada contohnya gitu. Oh ada contohnya ya kalau misalnya, membuang sampah itu kalau sembarangan bisa banjir dan merusak lingkungan dan itu tuh nggak baik gitu. Kita perlihatkan, oh iya ya ternyata memang seperti itu, gitu. Lalu sebetulnya sudah selesai, jazakumullah khairan. Tapi sebelum di sini nih, pengennya, coba sharing-sharing dulu deh sebelum kita masuk ke pertanyaan gitu, Nak. Boleh dong, Kak. Mungkin para Uma ada yang mau sharing terkait interaksi dengan anaknya, bisa diangkat tangannya, raise hand atau, di kolom chat ya, Kak, ya. Boleh. Jadi sebenarnya kalau dari pemaparan Kak Akfa ini, Rasulullah SAW sendiri pun sudah mencontohkan, dengan detail ya, artinya emang beliau pun, Masya Allahnya Allah tuh menurunkan, segala sunnah-sunnah Oh, gitu ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah, mudah diaplikasikan dan betul. emang udah sesuai sama tahapan perkembangan anaknya Mhm gitu ya, mhm. emang Emang udah adanya demikian, kita tinggal nyontoh apa yang sudah beliau lakukan terdahulu gitu ya, Masya Allah. Betul, masya Allah. Eh, ada Nak yang raise hand, Bu Mangga, Ajeng. Uma Mhm. Ajeng boleh mau sharing atau bertanya? Assalamualaikum semuanya para Uma. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke sebelumnya, terima kasih Kak Nana dan juga, Uma Akfa ini atas pemaparan materinya, luar biasa sekali. Tadi saya sudah bisa mendapatkan banyak sekali, inspirasi untuk bisa saya praktekkan selanjutnya dengan anak saya. Ini saya mau sharing sedikit. Mhm, boleh. Jadi, kebetulan saya ini working mom. Mhm. Saya kerja di salah satu BUMN, full time ya, dari pagi sampai, sore gitu ya. Dan, sebelum masa WFH ini, itu saya belum, eee, terlalu menyadari nih ternyata interaksi ibu dan anak nih penting sekali dan, anak saya ini sekarang umur 1,5 tahun, jadi sudah mulai bicara, sudah banyak berkegiatan dan alhamdulillah karena saya WFH, jadi saya tuh bisa, punya banyak waktu meskipun sangat ini ya, hektik ya setiap Mhm. hari tuh antara pekerjaan dan anak selip-selipan gitu ya. Tapi, saya senang banget ketika saya tidak melewatkan sedetik pun perkembangan dari anak gitu ya. Nggak tahu, ini saya menganggapnya adalah the other side of masa pandemi ini, saya mendapatkan berkah yang luar biasa yaitu bisa bekerja di rumah bersama anak saya yang masih kecil gitu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, eee, kepada Uma Aksa itu, bagaimana ya nanti misalkan nih kita sudah kembali lagi, bekerja, Mhm. eee, nggak lagi, memiliki banyak waktu di rumah seperti working from home sekarang, yang ingin saya tanyakan banyak yang bilang, interaksi dengan anak itu yang penting bukan, eee, kuantitasnya tapi kualitasnya gitu ya. Nah, saya pengen nih tips and tricks,
dari Uma Akfa, bagaimana sih nanti tips and tricks untuk saya terutama ibu yang mungkin juga bekerja, bagaimana kita tetap bisa mengaplikasikan interaksi ibu anak yang kualitasnya itu baik meskipun kami juga masih harus membagi waktu dengan pekerjaan gitu. Apakah ada waktu-waktu khusus ataukah ada kegiatan-kegiatan yang memang mendalam tapi juga memberikan kesan yang baik untuk anak. Mungkin itu aja sih sharing-nya Uma Nana dan Uma Afa. Semoga bisa dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakillah khair, Uma Ajeng. Masya Allah. Ini kayaknya pertanyaannya banyak yang relate ya sama ibu-ibu yang bekerja. Kan dari dulu tuh kayak perdebatan tidak pernah selesai antara working mom and non-working mom gitu ya. Bangga Kak Aqua boleh dijawab. Pertama, setuju sekali dengan bilang bahwa wah perkembangan anak ini apa sayang sekali kalau dilewatkan. Mereka ini tumbuh dengan cepat banget. Apalagi dari usia 0 sampai 5 tahun tuh kayaknya, ih, kok udah segini lagi gitu ya. Makanya saya sayang sekali kalau misalnya itu tuh dilewatkan gitu. Nah, pertanyaan tentang working mom ini sebetulnya banyak banget yang tanya gitu kayak kalau misalnya gimana dong kalau kerja, sementara banyak ketika biasanya tuh kalau working mom eee, di kerjaan banyak gitu ya, nyampe rumah yang dikerjain emang masih banyak lagi gitu, yang diurusin masih banyak lagi, yang diurusin bukan cuma harus ngasih makan anak loh gitu kan, masih ada suami misalnya ngurus-ngurus rumah gitu, jadi itu betul sekali. Nah, memang yang paling utama adalah ya pintar-pintar membagi waktu, tapi setujunya adalah betul, kita nggak mesti lama kok gitu. Kuantitas tuh nggak penting, yang penting adalah kualitas antara interaksi ibu dan anak. Setuju banget nih gitu. Karena, secara kuantitas, bisa jadi, ibu yang selama seharian di rumah bisa jadi mungkin mereka tidak membentuk interaksi yang baik dibandingkan dengan ibu yang, sering, bekerja gitu ya, tapi ketika pulang mereka punya waktu khusus. Biasanya saran saya adalah satu punya waktu khusus untuk, anak dan uma. Anak dan uma ini, gini, pertama adalah, berikan pengertian pada anak. Anak tuh saya selalu bilangnya bahwa mereka tuh orang dewasa tapi bentuknya kecil kok gitu ya. Mereka tuh orang dewasa yang punya perasaan dan mereka bisa paham apa yang kita rasakan, tapi bentuknya kecil nih gitu. Jadi kita pun harus bilang, kita pun harus membuat mereka mengerti bahwa Uma bekerja atau Mama bekerja nih, Ibu bekerja pada jam segini sampai jam segini. Jadi mereka tahu bahwa ketika mamanya pergi dari rumah, mereka bukan ninggalin kita kok, mereka tuh kerja dan mereka akan balik lagi. Itu yang pertama. Kemudian berikan waktu juga, bentuknya mungkin semacam perjanjian. Oke, Uma pulangnya itu pulang kerja, jam segini. Kita akan ngobrol banyak ya nih, nanti ketika mau tidur, misalnya gitu. Jadi nggak mesti sampai 4 jam, 3 jam, enggak gitu ya. Tapi yang penting misalnya ketika mau tidur selama 1 jam atau 30 menit, Uma menemani tidur, ditanya gitu misalnya, "Tadi ngapain aja?" Kalau anaknya sama pengasuh atau sama nenek. "Tadi ngapain aja?" Gitu. Apa yang, cerita serunya, sehingga dia tahu bahwa Uma tidak ketinggalan cerita-cerita seru aku loh setiap hari. Uma tuh tahu loh aku tuh ngapain tiap hari gitu. Karena dia ditanya, "Oke, aku tadi ngapain gini gini gini," misalnya cerita, ditanggapi. Lalu misalnya membuat cerita cari aktivitas lain. Misalnya dia lebih sukanya baca buku, oke baca buku. Kita baca buku, memasukkan nilai-nilainya di situ. Jadi selama 1 jam ini manfaatkan kualitas itu, yang tadi, mendengarkan pada anak, fokus pada anak gitu ya. Memang diluangkan waktunya jam 8 sampai jam setengah 9 misalnya. Kita tuh untuk ini akan lepas dulu dari tugas-tugas, di rumah, juga lepas dulu dari, mmm,
kerjaan kantor, misalnya gitu. Juga ini perlu banget kerjasama dengan suami gitu ya. Kita kasih tahu bahwa jam segini nih aku mau quality time sama ini gitu. Jadi coba bantuin dulu ya kalau misalnya ini, itu kan perlu kerjasama nih antara suami dan istri. Kemudian itu tadi kualitas, kemudian sudah diberikan pengertian, lalu di hari-hari libur, misalnya gitu ya, di hari-hari libur memberikan kegiatan-kegiatan bersama yang intens dengan umat. Bisa dengan tadi senangnya tuh apa sih gitu ya. Misalnya kalau umumnya senang masak, kegiatan masak bareng tuh bisa banget loh di ini. Tapi kita niatkannya masak bareng anak. Jangan diniatkannya masak untuk masak makanan. Karena kalau kayak gitu kadang kita jadi kesel, aduh gitu ya kan gemes. Jadi kita diniatkannya, oh oke memang kita kan ini ya, kita kegiatanmu sama anak gitu. Diniatkan kayak gitu. Atau belajar misalnya belajar apa ya, selain masak yang biasanya itu nonton gitu ya, tapi nonton yang interaktif. Bukan nonton, kamu nonton YouTube, mama ini dulu," gitu, enggak gitu, tapi nonton yang interaktif. Dia tahu bahwa, eee, dia didampingi gitu ya, "Itu gimana ceritanya? Oh iya ya?" Gitu ya, jadi interaktif nih gitu. Jadi bukan cuma dia yang berinteraksi sendiri, nonton sendiri, punya kegiatan sendiri, ya umanya ada di situ, tapi umanya ternyata tidak di situ gitu sebetulnya gitu, secara pikirannya gitu. Itu jadi banyak banget sebetulnya kegiatan-kegiatan, seperti itu. Atau mengulang misalnya kalau anaknya sudah sekolah, mengulang kegiatan-kegiatan sekolah, itu juga bisa. Karena di masa pandemi ini pada akhirnya kan menjadi terbatas kita untuk ke sekolah ya. Jadi, mmm, mungkin kegiatan-kegiatannya bentuknya kegiatan-kegiatan yang bisa di rumah gitu, cari kegiatan selain misalnya masak, nonton, atau membuat prakarya, misalnya gitu kan anak-anak suka. Nah, pemilihan ini itu bisa banget tadi sesuai usia, dia lagi usia berapa nih? Oh oke ya, dia lagi usia misalnya 2 tahun, 2 sampai 3 tahun nih, kegiatan menggambar itu ya kita kayaknya bisa mulai deh menggambar. Ketika menggambar, kita berikan sekalian di stimulus tuh, "Kamu mau gambar apa?" Dia yang menentukan mau gambarnya apa, dia yang menentukan warnanya apa, gitu. Kemudian kita yang ngikutin gitu. Jadi kadang, eee, ada masanya kita harus pura-pura nggak tahu, supaya anak punya rasa bahwa, "Aku tahu, ini loh, Uma, ini tuh warna pink, ini tuh lagi gambar ini, gini gini caranya," gitu. Kita bisa kayak, "Gimana sih, Dek, caranya?" Misalnya gitu. Itu bisa, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Gitu paling utamanya untuk, Uma Ajeng, semoga menjawab. Berarti sebenarnya kuncinya di mindful Betul, saat mendampingi anak mhm ya? mhm. Maksudnya bagaimana diri kita hadir sepenuhnya, saat berkomunikasi dengan anak. Jadi bukan sekedar, ya penting nih komunikasi tapi ya weh, di menghadirkan diri tapi tidak menghadirkan jiwa dan pikiran kita ke anak itu gitu ya, berarti? Iya, betul betul sekali. Atau mungkin nih ada juga working mom yang mau, sharing, kemudian sharing ceritanya kayak gimana sih pengalamannya, mungkin juga bisa, jadi menjawab pertanyaannya Uma Ajeng atau Uma-uma yang lain. Dari Uma Ajeng sendiri, kira-kira sudah terjawab atau belum? Alhamdulillah sudah terjawab Uma Nana dan Uma Afa. Jadi, memang beberapa yang tadi disampaikan tuh alhamdulillah, enlighten banget ya, maksudnya memberikan, reminder lah buat, saya. Makanya saya tuh juga ikut di Quran Based Play, kemudian mencari komunitas-komunitas yang positif bersama Uma-uma di grup Quran Based Play, bagaimana, menumbuhkan semangat. Jadi misalkan memang pasti nggak munafik ada fase lelah dan lain sebagainya, tapi melihat Uma-uma yang lain semangat, jadi ikut semangat juga mendampingi anaknya. Jadi memang menurut saya, seperti yang memang kita tahu, lingkungan yang baik akan membentuk orang yang baik. Jadi itulah istilahnya salah satu ikhtiar saya supaya bisa,
memberikan kegiatan yang positif, terus mendapat tips-tips seperti ini adalah dengan mengikuti komunitas yang baik, salah satunya Quran Based Play. Terima kasih Uma Akfa dan Uma Nana. Mantap, Masya Allah, Uma Ajeng, jazakillahu Allah. khair, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau boleh sharing sedikit, aku jadi dulu ibu aku juga bekerja gitu ya, Nah, mamaku coba tuh juga gimana tuh? bekerja. Aku dulu cara mengasuh mamaku mengajak aku dan adikku dulu untuk sebelum pergi kerja. Jadi kayak muterin naik mobil dulu sebelum pergi kerja gitu ya. Baru setelah itu dikasih pengertian, dikasih pemahaman bahwa iya nanti bekerja, pulangnya jam segini, nanti pas sudah pulang kita main lagi atau ketemu lagi. Meskipun kalau ternyata ada lembur atau hal-hal yang di luar perkiraan gitu ya, kan kita manusia gitu ya, di luar rencana gitu. Paling, bisa lewat telepon, dipantau melalui telepon, ngobrol langsung via telepon atau video call. Mungkin bisa jadi masukan juga buat, ibu-ibu yang, bekerja juga gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Uma Sukma dulu ya, yang tadi setelah Uma Ajeng. Mangga Uma Sukma katanya mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Iya, terima kasih Uma Hasna. Maaf Ya, izin enggak video. Oke, Teh Agfa, terima kasih banyak atas pemaparannya. Kalau saya sendiri, saya ibu dari 2 anak Teh. Yang satu 6 tahun, Aisyah, dan yang kedua Usman 5 tahun. Jadi jaraknya 1 tahun gitu. Dan mereka alhamdulillah anaknya ini Teh apa namanya Teh kinestetik Teh. Jadi sebenarnya Aisyah itu udah 3 sekolah yang akhirnya udah pernah ngelakuin 3 sekolah dan eh, nggak cocok gitu, nggak cocoknya karena mungkin tadi ya karena anaknya kan banyaknya gerak dan akhirnya ceritanya saya kan salah satu pengajar juga ya Teh. Nah kalau saya Teh tantangannya adalah berinteraksi dengan anak itu adalah mood. Jadi ngerasa suka sering patah hati. Maksudnya saya kan asalnya kerjanya misalnya bisa dibilang full ya, tapi saya sekarang membela untuk maksudnya cuman ngajar seminggu sekali aja agar saya bisa lebih apa ya lebih fokus sama anak-anak. Tapi kadang-kadang tantangannya teh adalah mood saya sendiri dan juga anak-anak gitu. Jadi pada waktu misalnya saya diberikan apa namanya apa ya Quran Based Play kan bagus ya bertahap gitu dikasih materinya. Itu tuh kalau saya udah semangat nyediain tapi anaknya nggak mau main yang saya sudah sediakan ya paling dengan berdiskusi aja berdialog yang sudah diarahkan oleh Quran Based Play. Jadi bagaimana nih Teh apa ya tipsnya pada waktu interaksi saya benar-benar ngerasa saya tuh ngerasa udah misalnya benar-benar mengutamakan mereka dengan porsi saya bekerja pun sudah diminimalisir tapi pada waktu saya apa namanya memfokuskan diri kepada mereka merekanya jadi yang ngerasa saya tuh ditolak gitu. Nah, itu gimana strateginya gitu Teh? Jadi suka ngerasa udah masa itu udah apa ya jadi akhirnya tuh jadi bad mood lagi gitu. Nah, itu gimana lah Teh? Jadi ngerasa itu sakit banget. Iya, mohon pencerahannya. Maaf, Nak. jazakillah khair Uma Sukma. Berarti ini lebih ke bagaimana mengelola emosi sendiri gitu ya dalam mendampingi anak atau berinteraksi dengan anak. Mangga Kak Akfa. Nah, ini menarik banget ya, Uma Sukma. Jadi kita menghadapi anak, tentu sebetulnya ada yang gini. Kalau saya coba berikan contoh, misalnya anaknya itu marah-marah gitu ya. Biasanya treatmentnya atau ada fase misalnya anak ini kan suka lagi sering marah, sering tantrum, maka kadang pada saat fase itu kita menunggu anak ini sampai selesai. Tapi di sisi lain ketika kita sambil menunggu ini, apa yang perlu kita siapkan adalah perasaan kita sendiri juga. Bagaimana kita siap menyiapkan bahwa
Oke, anak sedang seperti ini, maka ada relaksasi-relaksasi sederhana gitu. Oke, kita memanage perasaan, juga memanage ekspektasi. Oh iya ya, oke. Anak saya, mungkin untuk kasusnya Uma Sukma berarti oke, hari ini saya akan melakukan kegiatan dari Quran Based Play, yaitu A, misalnya gitu. Tapi saya tahu bahwa anak saya itu kinestetik, maksudnya mungkin lebih senangnya lewat gerakan, lewat ini, lewat lari-lari gitu ya. Dan ini sudah di usia 5-6 tahun. Oke. Maka mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang mereka tolak. Itu di-manage dulu di hati kita, disiapkan gitu ekspektasinya bahwa oke, kalaupun ternyata mereka tidak melakukan kegiatan, oke, nggak apa-apa karena mereka memang berada di tahap itu misalnya, atau mereka memang tipenya seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah oke nih, misalnya kegiatannya apa? Kegiatannya coba salah satu contoh kegiatannya apa misalnya, Nah? Misalkan kegiatannya yang jalan lurus, Jalan. yang minta disusun pakai balok-balok untuk jalan lurus, minta petunjuk dari Allah gitu misalkan. Oke. Nah, kita coba misalnya dengan membuat itu situasinya games misalnya gitu ya. Dengan dia yang banyak bergerak, dengan dia yang pengen bergerak banget gitu ya. Jadi misalnya apakah kegiatannya bisa kita selingi dengan gerakan misalnya gitu. Oh oke nih, yuk kita main jalan lurus. Tapi ada aturannya, misalnya gitu kan. Kalau nanti nyampe, berarti ini kuis ya, kita main kuis. Kalau nyampe kamu skornya segini. Kadang anak-anak lebih tertantang, lebih mau mengikuti kegiatan itu kalau dia tuh ada, wah gitu ya, ada kegiatan yang bikin dia jadi semangat gitu, misalnya kayak gitu. Atau kalau kegiatan-kegiatan menulis, nggak apa-apa misalnya yuk kita coba dari sini, kita lari, di sana kamu harus menulis dengan rapi ya, lalu balik lagi, misalnya kayak gitu. Ini untuk kasus-kasus kinestetik, maksudnya bukan untuk kasus yang memang dirasa bukan kinestetik, memang banyak bergerak karena masanya. Kalau ternyata dirasa, oh iya ya, kok ternyata anak saya memang cukup banyak bergerak. Ibu perlu cukup peka, apakah itu memang banyak bergerak karena memang masanya, karena memang dia lebih suka olahraga, atau sepertinya mungkin tanya feedback dari sekolah, sebetulnya maksudnya banyak bergerak kinestetik ini seperti apa? Apakah maksudnya tidak bisa fokus? Atau tidak bisa duduk diam, gitu ya? Itu seperti apa? Nanti mungkin bisa dicarikan penanganan yang cukup baik gitu untuk anak. Tapi sejauh ini kalau untuk memanage hati itu sih Bu menurut saya, karena Ibu poin plusnya Ibu sudah tahu, oke kondisi anak saya seperti A gitu ya, kegiatannya B. Nah, ketika anak menjalankan satu aja kegiatannya, maka apresiasilah diri Ibu dan apresiasilah anak bahwa, wow oke, kamu sudah berhasil melakukan satu kali. Tentu pasti itu susah sekali untuk anak yang sebelumnya nggak mau. Jadi diapresiasi anaknya, juga diapresiasi diri ibunya bahwa oke saya bisa melakukan ini, seperti itu. Semoga menjawab, kalau misalnya masih kurang boleh ditanyakan lagi. Ya, terima kasih Uma Afa. Berarti salah satunya juga meminimalisir ekspektasi-ekspektasi. Kayak kalau bermain sesuatu kayak ya udah nothing tulus kayak ya udah main-main aja gitu. Apakah terjawab Uma Sukma? Ya, alhamdulillah terjawab Uma Hasna. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakillah khair. Semoga bermanfaat. Amin, insyaallah. Amin. Tadi Uma Ade Mulyati mau bertanya, tapi lagi live dulu. Apakah sudah kembali?
atau masih live? Oh mungkin masih live kali ya. Boleh Restu dulu nih yang udah angkat tangan. Nanti baru habis itu dari chat kita baca-bacain ya Kak ya. Atau kalau mau yang bertanya angkat tangan lagi boleh. Mangga Restu. Assalamualaikum Kak Akfa sama Kak Hasna. Waalaikumsalam. Saya ibu dari anak cowok umur 5 tahun. Nah, ini saya mau pingin gimana sih caranya melatih rasa percaya dirinya dia, terus kemandirian dia juga. Soalnya misalkan gini, kalau misalkan untuk tingkat kepercayaan dirinya, kalau misalkan di lingkungan di rumah itu bisa over gitu aktifnya itu. Tapi pas giliran saya di luar, dia kayak ngumpet gitu di aminya. Jadi kalau misalnya itu ya udah ke depan, misalnya kayak waktu pas kapan ada lomba di rumah dia semangat. Tapi pas di lokasi dia nggak mau, maunya sama Ami, maunya ditemenin kayak gitu. Terus sama kalau di lingkungan keluarga juga, kalau misalkan yang sering interaksi, sering ketemu, sama kayak gitu, maksudnya ini bisa bisa ngobrol, bisa sosialisasi. Kalau misalnya sama orang ini jadi harus dia yang mungkin apa namanya itu aman nggak mungkin bagi dia, mungkin kayak gitu. Nah, untuk melatihnya itu seperti apa? Terus kalau untuk kemandirian, sebenarnya dia bisa misalkan untuk buka baju atau mau buka celana untuk pipis di kamar mandi sendiri kayak gitu. Tapi giliran kalau pas ada saya, dia maunya ya sama saya terus gitu. Saya dikhawatirkan nanti pas sisanya di sekolah takutnya begitu juga gitu ininya. Nah, cara untuk ininya tuh seperti apa gitu untuk melatih, untuk ngasih taunya. Terima kasih. Berarti lebih ke mandiri sama kepercayaan diri ya Kak ya. Pas banget sama inferior tadi versus. Iya, betul. Mangga silahkan Kak. Baik. Terima kasih Iya, terima kasih Restu. pertanyaannya Restu. Nah, mungkin dijawab satu-satu ya terkait kepercayaan diri nih. Nah, betul banget tadi saya mau menjawab itu bahwa pada anak-anak ini ada jenis anak-anak yang memang cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya namanya slow to warm gitu ya. Jadi dia butuh waktu lebih banyak itu butuh waktu bahwa ini adalah lingkungan yang aman, bahwa ini adalah aku tidak akan apa-apa kalau di sini, kalau aku menunjukkan diriku di sini, misalnya seperti itu. Nah, biasanya pada anak-anak yang seperti ini, mereka memang butuh tahu dulu bahwa ini lingkungan yang aman. Artinya ketika mau memasuki lingkungan itu, kita persiapkan bahwa misalnya sekarang atau besok kita akan ke sini ya, di sana kegiatannya ini, nggak apa-apa kok, gitu. Misalnya nggak apa-apa kok kita tunjukkan. Jadi memang dia disiapkan, oh ya, oke besok aku akan ke sana. Di sana ada siapa aja sih? Di sana tuh kegiatannya ngapain aja sih? Jadi dia tahu itu. Yang kedua, mungkin memang dia masih butuh bantuan umatnya. Untuk 1 kali, 2 kali, misalnya gitu. Oke, boleh nanti ditemani sama Uma, tapi sampai 10 menit aja ya. Nanti kita setelah itu coba kamu sendiri, gitu ya, misalnya. Atau dia mau ikut lomba-lomba, kita bisa misalnya dengan tetap memberikan apresiasi gitu ya, tetap memberikan, "Yuk kamu pasti bisa." Nah, tapi "Yuk kamu pasti bisa" dan lombanya ini juga perlu bertahap. Artinya jangan tiba-tiba di rumah bisa, lalu lombanya diikut sertakan yang misalnya 15 orang gitu ya, atau dengan itu kondisi anak-anak yang dia tidak kenal, misalnya gitu. Bisa dengan lomba-lomba seperti sederhana dulu, antar keluarga, misalnya gitu, atau nanti dengan temannya di sekolah yang memang dia sudah kenal dan ketika dia kalah pun atau itu tidak apa-apa gitu. Baru nanti setelah itu diberikan apresiasi bahwa tuh kamu bisa kok gitu ya dengan seperti itu, misalnya gitu untuk yang kepercayaan diri. Memang kalau kepercayaan diri ini pada akhirnya membutuhkan waktu gitu, tidak bisa yang, sekarang ini gitu, tapi kita butuh waktunya sedikit-sedikit. Oke, yuk kamu bisa. Yang kedua tadi, memberikan kompetensi misalnya gitu. Kita memberikan dia kompetensi bahwa misalnya dia unggul di bidang A, lalu kita lihat nih, kamu bisa loh di bidang ini. Mungkin kita bisa lihat, membanding dalam tanda kutip ya, membandingkannya bukan dengan langsung dengan orang, tapi coba lihat dulu misalnya
tuh nih anak-anak segini udah bisa, kamu juga bisa gitu ya. Jadi dia tahu dia boleh percaya diri, oh ya aku bisa, aku dicobain dulu. Mungkin dia cuma butuh umatnya di sebelah mendampingi dia selama dia berlomba misalnya gitu. Itu kan itu prosesnya mungkin seperti itu dulu. Kalau untuk yang kemandirian tuh kemandirian, kepercayaan diri tuh nggak apa-apa seperti itu. Nah, kalau untuk yang kemandirian, misalnya ganti baju, ini kita sering banget kalau misalnya di TK gitu ya lihat ibu-ibu guru, mungkin di sini juga ada yang guru mungkin ya, kadang kan memberikan, sistem misalnya dikasih bintang, dikasih, apa nih, kalau berhasil dikasih bintang 5, siapa yang berhasil lagi dikasih bintang 4 gitu ya. Itu, bisa sekali dipakai oleh umat. Nah, namun mungkin bertahap. Misalnya apa nih yang mau disasar pada anak ini? Oh, ganti baju dulu. Oke, eee kalau misalnya kau berhasil, misalnya kita bikin nih, bikin, papan keberhasilan, dan itu dibikinnya bareng-bareng sama anak, dihias gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kamu bisa misalnya kita bisa hias dengan gambar-gambar yang dia suka, dengan beli stiker-stiker yang dia suka, atau kalau nggak usah beli, mungkin kalau sekarang bisa print, bisa gambar, bisa apa. Kalau kamu berhasil, di dalam 1 minggu ini ganti baju 3 kali aja dulu sendiri. Kamu bisa tempelin stiker di sini, misalnya kayak gitu. Kamu bisa kalau nanti naik lagi targetnya. Jadi kita memberikan target-target tertentu untuk si kemandirian ini. Gitu. Mungkin akan ada masa-masanya anak pengen manja gitu ya, terutama tadi kalau balik lagi ke ibu bekerja, biasanya ketika ibunya datang dia pengen banget manja karena nggak ada udah lama nih nggak ketemu gitu ya, tapi kalau misalnya pada ibu rumah tangga, mungkin itu jauh lebih bisa dikontrol. Mungkin ada masa-masanya, tapi, perlu konsistennya lebih 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 konsisten lah istilahnya dibandingkan, yang lainnya. Nah, kalau misalnya nih, pada saat, anak, bisa berhasil, maka dibuat perjanjian bahwa dia mendapat reward. Nggak mesti hal yang perlu dibeli sama uang, nggak mesti hal yang perlu mengeluarkan banyak uang, mainan gitu ya, nggak mesti. Tapi kegiatan-kegiatan bersama yang disukai sama anak misalnya, "Oke kalau kamu 5, nanti kita main bareng sama Uma yuk," gitu. "Kamu boleh main sama Uma, mau main apa di rumah? Atau mau nonton apa bareng Uma?" Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang pada ujungnya reward buat dia, tapi itu juga mendekatkan interaksi antara ibu dan anak, gitu sih. Mungkin kalau pengen banget nih kayaknya kalau misalnya dari orang tua ada yang mau sharing-sharing, gimana nih caranya ngajarin kemandirian, kayaknya itu, case-case, sering nih, gitu. Mungkin gitu Marestu, semoga menjawab, sama semoga mungkin kalau ada yang mau sharing-sharing lagi, boleh sekali. Mungkin ada, uma-uma yang mau berbagi tips kemandirian dan rasa percaya diri yang anaknya sudah cukup besar dan menurut Uma itu berhasil loh, gitu ya. Atau, tapi berarti dari Kak Akfa ini, little progress is still progress gitu ya. Progres yang sedikit itu tetap progres. Jadi emang need time, butuh waktu yang emang, eee, mungkin bagi kita lama, tapi emang begitu prosesnya bagi anak kita gitu ya. Apakah menjawab Uma Restu? Alhamdulillah ya, udah tercerahkan ya, insya Allah nanti diterapin di ini. Sama ini kalau Mas misalnya untuk ini tadi kan, untuk membandingkan, tapi saya kadang suka membandingkan, tapi untuk sebagai penyemangat. Cuman saya suka nyebutin nama, itu sebenarnya nggak boleh ya? Gimana maksudnya menyebutkan nama ibu? Misalkan, kan sekarang saya lagi, apa namanya itu, ngajarin untuk hafalan surat-surat pendek. Terus pas dia lagi nggak semangat atau apa, terus saya suka ini, "Ayo dong, pasti bisa kok." Karena bisa itu kan, apa namanya itu, bisa hafal kalau terbiasa, terus mau walaupun nggak apa-apa satu ayat juga per hari. Tuh lihat ini juga misalkan teman si A, ini juga udah sama, udah hafal, "Abang juga pasti bisa," suka kayak gitu. Itu Oke. boleh apa enggak gitu, seperti itu? Mhm. Nah, itu boleh, tapi menjadi opsi terakhir. Misalnya gini, sebelum sampai ke situ,
kita coba apresiasi dulu sama abangnya gitu ya, bahwa dia tuh mampu dengan cara gini, coba waktu di bulan Januari, abang baru hafal 2 ayat. Sekarang abang sudah hafal 4 ayat loh, wow, berarti abang bisa. Gitu. Nah, coba kita tambah lagi 1 ayat, supaya bisa sama dengan teman-teman, mengejar ke teman-teman misalnya gitu kan. Nanti seperti itu, jadi kayak dia dibuat bahwa, oh ya aku bisa. Kok bisa sih aku gitu ya, caranya gimana gitu ya. Ternyata, oh iya betul, ternyata aku tuh bisa dihargai dengan cara bukan dibandingkan usahanya dengan orang lain, tapi dibandingkan dengan dirinya bahwa sebelumnya aku baru 2, sekarang aku 4. Wow, itu tuh keren banget loh. Jadi kamu pasti bisa gitu untuk menambah ini. Waktu itu gimana cara belajarnya 1 ayat sehari? Nggak apa-apa gitu, tapi ternyata bisa kok. Itu misalnya, Uma. Jadi lebih ke membandingkan dengan prosesnya dia Betul, ya, betul. dari sebelum ke setelah, daripada membandingkan dengan, person lain di luar Mhm, dirinya. mhm. Jadinya, bikin merasa bahwa, dia sedikit, lebih rendah atau inferior dari teman-temannya gitu ya? Mhm. Nggak apa-apa diingatkan bahwa misalnya ketika di sekolah, itu dia punya target misalnya gitu ya, targetnya di sekolah itu harus 10 ayat gitu. Sekarang kamu sudah hebat sekali loh, sudah sampai 5 ayat, yuk kita kejar yuk. Tuh bisa selama 2 bulan ini kamu ngejar 5 ayat, atau selama 2 minggu ngejar 5 ayat, yuk kita tambah, supaya nanti target di sekolah bisa tercapai. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Gimana Umar Restu? Ya, terima Insya Allah. kasih jazakallah khair. Wa jazakillahu khair. Semoga Sebenarnya membantu masih dan bisa banyak, tapi nanti saya wapri aja sama Kanana ya. Oh, boleh boleh boleh. Nanti Biar buat mungkin, yang mau yang kalau lain. pertanyaan yang belum terjawab akan dibalas oleh Kak Akfa ya lewat, sesi di luar Zoom ini, nggak apa-apa ya, Kak, ya? Boleh, boleh. Insyaallah. Boleh, insya Allah boleh. Ini ada Ya, yang terima kasih angkat ya. jazakillahu khair Umar Restu. Terima kasih banyak. Ini ada yang angkat tangan, Uma Sinta boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Minana dan Teh Waalaikumsalam Agfa. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin bertanya, gini Teh Agfa, selama ini saya itu sudah rutin, ini sebentar. Nah, sudah rutin untuk menceklis perkembangan anak, sumbernya dari pengembangan PAUD non formal dari Pusat Kurikulum Diknas. Nah, selama ini untuk ngecek perkembangan anak itu apakah menggunakan ini apa sudah cukup? Gitu. Lalu misalkan ada nih beberapa hal yang belum tercapai dari anak saya. Nah, pasnya tuh kira-kira kayak gimana sih sampai harus berkonsultasi ke ahli perkembangan anak seperti itu. Ya. Terima kasih Teh Akfa. Langsung dijawab aja, Nak, atau gimana? Masya Allah, jazakillah khair Uma Sinta. Berarti emang ini ya, pertanyaannya apakah cukup dari Diknas itu tadi atau bagaimana? Boleh Kak, silahkan. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Uma Sinta. Nah, sebetulnya buku-buku perkembangan ini, maksudnya checklist perkembangan itu banyak. Tapi kalau seandainya saya lihat dari beberapa yang saya bandingkan, sebetulnya intinya sama Uma. Itu karena mereka juga intinya tuh tadi makanya kenapa tahap perkembangan selalu dibahas biasanya di webinar-webinar tentang anak. Jadi intinya sama, insya Allah cukup. Gitu. Kalau Uma mau membandingkan dengan buku yang lain pun enggak. Gitu. Tapi yang perlu diperhatikan dalam checklist ini, yang mungkin menjawab sekaligus pertanyaan yang kedua adalah tahap perkembangan anak itu ada range-nya. Gitu. Jadi bukan berarti misalnya di usia 1 belum berjalan, maka itu menjadi terlambat, enggak gitu. Tapi ukuran takaran dia terlambat itu ketika sudah melampaui range-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kapan ya kita perlu mungkin di situ
ada range-nya, semoga ada ya, kayak misalnya ada range-nya ya, heeh. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih dari 5 tahun, tapi memang belum dicapai, oh iya mungkin ini, dia terlambat di situ. Tapi kapan kita harus ke perkembangan anak? Ketika dirasa memang sudah ada usaha dulu nih yang dilakukan oleh misalnya, saya sudah coba A, "Ah, kok masih belum bisa juga ya?" Saya coba B, "Oh, masih belum bisa juga," gitu, dan udah kayak, "Oh, buntu nih." Boleh itu konsultasi, selama memang itu, eee, dirasa, "Ini kayaknya udah nggak bisa," gitu. Karena cara mengajarkan, satu kemampuan pada anak, mungkin dari satu anak sama satu anak yang lain akan berbeda. Jadi coba dicari, "Oh, ini udah nggak bisa juga," gitu ya, apakah dia, eee perlu diberikan penanganan khusus pada kemampuan ini aja, atau nanti diberikan pencerahan gitu oleh, eee, baik itu psikolog anak atau tumbuh kembang misalnya gitu, pada anak ini dengan melihat kemampuan, nanti pasti anaknya akan diobservasi dulu gitu ya, oh anaknya mungkin karena kalau kadang-kadang uma tuh pada ngelihat tiap hari, jadi ada yang tidak terlihat misalnya gitu. Oh ini sebenarnya anaknya bisa masuk nih dengan cara yang A gitu, dan itu tailor made, maksudnya dibuat khusus untuk anak ini nih caranya gitu. Itu bisa, itu yang penting tadi, apalagi kalau misalnya ternyata di dalam range, usia 5 tahun ternyata sudah cukup banyak, hal-hal yang tidak terchecklist. Fungsinya checklist ini sebetulnya kan untuk, supaya orang tua aware akan perkembangan anak. Kalau misalnya ada yang terlambat, maka itu cepat ditangani, intinya kan seperti itu. Tapi, eee, tidak juga membuat orang tua menjadi cemas kalau misalnya ternyata belum terchecklist gitu. Maka yang perlu itu, yang penting selama dia masih di dalam batas itu, lebih satu atau 2 bulan, 1 atau 2 tahun mungkin masih bisa. Yang penting, oh ya, ternyata dia bisa. Gitu. Kalau misalnya, ih sebetulnya mah di waktu 3 tahun dia bisa kok semua gitu ya, di 4 tahun juga dia bisa kok, pas di 5 tahun dia ada yang nggak bisa ya. Satu, apakah mungkin, oh mungkin Uma belum tahu cara yang tepat misalnya. Oh mungkin oh mungkin anaknya butuh cara lain nih yang lebih menarik gitu, misalnya seperti itu. Jadi kalau untuk berkonsultasi, insya Allah kalau ternyata sudah dirasa, aku udah coba A, aku udah coba B, 5C nggak bisa, mangga gitu, boleh tuh langsung berkonsultasi sama psikolog. Biasanya mereka punya caranya sendiri untuk, disusun sesuai dengan karakteristik anaknya. Itu paling, Mas, semoga menjawab. Jazakillah Mana Uma? khair Teh Ahsa sama Bu Nana. Dan menjawab Uma, Masya Allah ya. Berarti sebagai alat bantu aja, bukan alat yang utama ya, Kak ya. Insya Allah. Jazakillah khair, Uma Sinta. Kita mulai jawabin pertanyaan dari chat ya, Kak ya. Nah, yang pertama dari Uma Nani. Akfa, berarti tahap sosialisasi anak dengan lingkungan luar sebaiknya umur 3 tahun ya. Berarti maksudnya minimalnya dengan lingkungan luar tuh umur 3 tahun apa gimana tuh, Usia minimal ketemu orang gitu maksudnya? Ya, Gitu ya? berinteraksi di lingkungan luar. Begitu bukan Uma Nani? Apakah Uma Nani masih ada di dalam Zoom ini? Mungkin maksudnya kalau gini, eee, gini, kalau di usia-usia sebelum 3 tahun, lebih banyak gitu ya berinteraksi dengan keluarga. Tapi bukan berarti misalnya ketika dia ketemu orang lain itu nggak boleh, misalnya bukan kayak gitu. Tapi, pengaruhnya lebih banyak, dari keluarga gitu, secara sosial. Nah, ketika usia 3 tahun di mana dia masuk 3 sampai 5 itu harusnya masuk preschool, biasanya masuk kalau sekarang tuh namanya, TK atau, PAUD ya? PAUD gitu ya. Nah, itu dia sudah mulai berinteraksi secara diri dia sendiri dengan, orang lain gitu. Jadi maksudnya seperti itu, di usia 3 tahun itu dia mmm, se seha bukan se iya seharusnya 3 sampai 5 nih ya, kan lagi-lagi rentang. Kita kalau bicara perkembangan tuh rentang gitu. 3 sampai 5 ini, seharusnya gitu dia sudah bisa mulai berinteraksi, dengan
anak-anak seusianya. Itu sih yang dimaksud lingkungan di sini adalah anak-anak seusianya. Dia sudah mulai bisa bermain dengan anak-anak seusianya, sudah bisa berinisiatif untuk berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Mungkin kalau dengan orang tua yang lebih besar gitu, orang dewasa belum, tapi minimal dengan ibu guru. Ada orang lain yang dia bisa, oh secara sosialisasi tuh dia udah bisa nih gitu sama anak-anak seusianya gitu kali maksudnya ya. Semoga maksudnya memang ke situ, tapi bukan berarti sebelum usia 3 tahun nggak ketemu sama orang lain, tapi di usia 3 tahun lah biasanya bisa dimulai gitu ya, kemampuan untuk bisa tadi berinisiatif membangun relasi biasanya bisa dimulai sejak usia 3 dan di usia 5 sudah mulai matang. Makanya kan kalau di TK biasanya usia 5 anak-anak sudah bisa wah main gitu. Minimal 1-2 orang punya teman deket nih gitu. Seperti itu, nggak mesti banyak temennya. Jadi lebih ke kalau belum karena komunikasinya juga belum lancar ya kalau sebelum 3 tahun, jadi kayak bukan nggak boleh, tapi emang anak berkembang dengan lingkungan luar itu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun itu sendiri ya. Ya, Baik, semoga menjawab Nani, lupa saya. Nah, langsung berikutnya dari Uma Afida Fazria, masih adakah orangnya di Zoom ini? Ya, saya akan coba bacakan pertanyaannya. Mbak Akfa, saya mau tanya, saya pernah dengar tentang parenting dalam Islam itu, dalam suatu hadis itu dibagi jadi 3 tahap. Tahap yang 0 sampai 7 tahun dengan kelembutan dan perlakuan seperti raja, tahap 7 sampai 14 tahun dengan ketegasan, tahap 14 sampai 21 tahun diajak diskusi kalau tidak salah. Bagaimana pandangan psikologi umum terhadap hadis ini? Ya, sebenarnya ini pernah disampaikan oleh Ustadz Salim Afilah juga ya tentang parenting dalam Islam. Bagaimana cara mengajarkan hukum-hukum Islam juga, bagaimana kalau mereka meninggalkan sholat, kayak gitu ya. Sudah mulai kapan bisa dihukum, kapan hanya dikenalkan gitu ya. Mungkin aku bisa menjawab terkait psikologi umumnya berkaitan dengan hal yang tadi. Baik ya. Nah, tadi kan dibagi menjadi 3 tahap. Uma siapa namanya? Uma Afida ya? Betul? Iya, Uma Afida Afazria. Iya. Terima kasih pertanyaannya Uma. Saya pun pernah baca tentang hal ini gitu ya. Ketika membaca sebetulnya misalnya usia 0 sampai 7 tahun itu diberikan kelembutan dan perlakuan seperti raja. Kalau kita balikan misalnya memang di usia 0 sampai 7 tahun itu tadi perlu trust, perlu kehangatan, perlu rasa bahwa saya saya mempercayai lingkungan ini adalah lingkungan yang aman, gitu ya. Kemudian baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah, kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Lalu lingkungan ini juga bisa menyediakan saya untuk saya bisa punya otonomi tadi. Kalau kita batas sampai 7 ya, punya otonomi sebelum akhirnya di sekolah. Nah, 7 sampai 14 itu ketegasan. 7 sampai 14, 7 deh, dia sudah masuk ke dalam konkret operasional. Artinya dalam mengajarkan dia bisa untuk diberikan penjelasan secara konkret layaknya anak SD. Layaknya anak yang bisa berpikir gitu ya. Ketegasan di sini juga bukan berarti harus selalu dalam tanda kutip dipukul, tapi dia diberikan penjelasan bahwa ada aturan yang perlu kamu setujui. Perlu kamu lakukan. Misalnya ketika di sekolah aja, jangan dulu belum dulu dikaitkan dengan nilai-nilai, tapi nilai-nilai di sekolah, belajar. Ada ketentuannya loh, kamu harus belajar. Ada aturannya loh, kamu harus belajar. Dan secara kognitif mereka sudah mampu soal itu. Apalagi kalau sudah 11, 14 gitu ya, prefrontal yang kita bahas yang tadi, kepala bagian depannya itu sudah mulai berkembang. Meskipun yang paling berkembang pada remaja adalah di bagian limbik.
Mungkin Nana juga belajar ya, Nah ya, limbik ini kan bagiannya emosi banget nih gitu. Makanya kenapa kalau remaja tuh, waduh kayaknya segala-galanya emosi. Tapi memang di perkembangan mereka, kalau ada satu stimulus gitu ya, satu stimulus ke otak tuh masuknya ke situ dulu, bukan ke depan dulu, ke situ dulu. Jadi, aduh, kalau bahasa anak sekarang baper dulu gitu ya, baru deh dipikirin di kepala gitu. Biasanya anak remaja memang kayak gitu. Fungsinya orang tua tadi adalah membantu, yuk menstimulasi supaya si prefrontal cortex-nya bisa berkembang nanti. Caranya apa? Tadi lewat aturan, lewat ada batasan-batasan. Mereka divalidasi emosinya, tapi diberikan cara itu. Kadang mereka tuh remaja tuh kadang gini ya, dianggap gede enggak. Kadang kadang kita sering kali gitu, saya sendiri suka berlaku tidak adil sama remaja. Secara fisik mereka gede, mereka dituntut gede gitu ya, tapi mereka juga kita anggap masih anak kecil gitu. Nah, makanya itu kadang-kadang kita suruh dikasih stimulasinya di situ. Yuk, kalau gitu sebetulnya apa yang perlu kamu lakukan? Maka penilaian, pemberian nilai-nilai, pemberian batasan-batasan di 7 sampai mereka sebelum pra-remaja itu yang 10, 11 itu menjadi penting. Kenapa? Karena ketika nanti mereka yang lebih banyak terstimulasinya di bagian emosinya, mereka sudah punya modalnya itu loh di sebelumnya. Oke, aku punya nilai-nilai. Memang mungkin akan marah dulu, akan kesal dulu, akan bingung dulu, aku ini apa sih itu ya, ini tuh namanya perasaan apa. Tapi kemudian mereka diajak ngobrol supaya nanti terstimulasi. Artinya ketegasan di sini juga ada loh nilai-nilai yang perlu kamu ini, bukan cuma emosi doang gitu ya. Tapi coba dijelaskan dengan pelan-pelan gitu, dengan gayanya remaja deh. Kadang sama gayanya remaja tuh nggak bisa gaya kita ngobrol kayak gini, tapi gaya disesuaikan dengan prinsip mereka. Dibenarkan bahwa mereka punya perasaan itu. Iya ya, kesel ya, maaf ya, tadi mama kayak gini. Iya, mungkin kesel gitu. Caranya seperti apa? Sehingga memang kenapa interaksi ibu dan anak atau orang tua dan anak sebelum mereka remaja menjadi penting. Karena ketika remaja, interaksinya, dunia mereka, wah sudah gede banget. Mungkin mereka akan lari keluar, tapi kita punya energi buat narik lagi dengan interaksi yang kuat itu sebelumnya kita bangun. Dengan nilai-nilai yang kita punya sebelumnya, seperti itu. Nah, 14-21 sudah mulai remaja sampai dewasa awal nih ya, itu memang prefrontal cortex-nya sudah berkembang dengan baik. Bagian depan yang memang mereka untuk berpikir, kemudian untuk berpikir abstrak, berpikirnya itu berpikir abstrak gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya disuruh kalau A maka kemungkinannya tuh nggak cuma A maka B, tapi A maka C maka D maka E gitu ya. Itu mereka sudah bisa. Makanya kenapa diajaknya diskusi. Balik lagi, kalau tadi stimulasi anak itu sesuai dengan perkembangan otaknya. Karena mereka ininya sudah, maka stimulasinya lewat ini. Stimulasinya ya lewat diskusi. Stimulasinya lewat ngobrol karena mereka sudah bisa menyerap itu. Kalau kita ngajakin anak usia 5 tahun buat ngobrol, tapi kontennya pakai konten-konten yang harus didiskusikan, mungkin nggak akan bisa. Mau kita marah-marah segimanapun, bukan gitu cara belajar mereka. Mereka mungkin lebih bisa belajarnya lewat gerakan, lewat nyanyian gitu. Kenapa di TK banyaknya bergerak dan bernyanyi, nyampe di rumah mereka hafal betul, karena memang itu yang lagi berkembang aktif gitu. Kenapa itu sih pandangan dari psikologi umum itu sudah yang jelas. Kalau dari secara tegasnya itu, tegas di sini artinya bukan selalu dimarahi, bukan selalu kalau ini berarti nggak boleh, enggak gitu, tapi tegas untuk memberikan aturan. Gitu. Kita bukan mereka sudah bisa ngerti itu gitu. Tegas memberikan aturan, tegas memberikan nilai, tegas memberikan batasan. Ada masa-masa kamu harus menjalankan ini gitu. Makanya prinsip sholat gitu-gitu ya memang sudah perlu diajarkan di situ gitu.
kemudian adik berperilaku baik terhadap orang lain, jujur gitu. Yuk nggak apa-apa makanya dibangun sejak usia 0 sampai Kakak kelempar ya? Bentar, bentar. Ya Uma, mohon maaf, sepertinya Kakak sinyalnya terputus ya. Apakah dari Uma Afida sudah terjawab? Jadi sebenarnya relate ya, berhubungan antara eh, psikologi psikologi secara umum dan psikologi Islam juga gitu. Cukup relate karena emang sumbernya dari Allah, semuanya dari Allah. Cuma, ada beberapa orang yang Allah titipkan, pengetahuan tentang psikologi gitu ya, Kakak, ya, pengetahuan tentang psikologi dan, ada juga yang Allah titipkan pengetahuan lebih dalam tentang kajian-kajian keislaman. Bagaimana kita berkolaborasi untuk, berdakwah ibaratnya kayak gitu, untuk memahami proses interaksi antara ibu dan anak itu sendiri. Jadi tadi sampai ketegasan gimana, Kak? Apa ya sudah betul. cukup jelas? Maaf tadi terputus ya. Jadi ya itu betul intinya sih gitu, ketegasan, kemudian nah ini yang laptopnya sudah join lagi sebentar. Ketegasan, kemudian itu tuh maksudnya bukan berarti kekerasan tapi, nilai-nilai, kemudian, apa tadi, batasan gitu, kemudian, eee, apa, aturan-aturan baik secara Islam maupun secara norma sosial itu yang perlu diajarkan di usia segitu karena kenapa secara psikologi umum setuju juga karena itu memang mereka sudah, bisa, menerima hal itu gitu istilahnya. Semoga menjawab. Gimana Uma Afida, masih adakah Uma Afidanya? Semoga cukup menjelaskan ya, insyaallah. Ya, jadi, eee, emang berkesinambungan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain karena emang ilmunya Allah tuh luas sekali ya, jadi kita cuma belajar sedikit aja. Oke, kita lanjut ke Uma Teni. Uma Teni masih ada ya sepertinya di Zoom ini. Apa jika anak meminta kata ibunya untuk merahasiakan satu hal pada ayah, apakah perlu kita menjaga rahasia anak itu atau seharusnya ayah juga harus tahu? Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada anak ya, Kak Aqua gitu. Mungkin, Kak Aqua bisa menjawab terkait, menjaga rahasia atau membangun trust kepada anak ya, membangun trust kepada anak. Terima kasih pertanyaannya. Nah, yang pertama adalah, tentang apa dulu rahasia ini? Perlukah memang ini rahasia yang memang kedua orang tua perlu tahu? Karena akan ada, hal-hal esensial yang memang kedua orang tua perlu tahu, tuh. Nah, eee, yang kedua adalah kita bisa diskusi dulu dengan anaknya. Kamu kenapa? Atau kamu hal apa yang membuat kamu tidak ingin ini didiskusikan dengan ayah? Artinya, apakah dia takut? Misalnya Abi ABCD punya penilaian ABCD atau Abi marah atau apa? Jadi kita berusaha paham dulu sama anak, kenapa dia nggak mau ini diceritakan. Kita ajak diskusi dulu. Kalau misalnya ternyata dia bilang, ya soalnya apa nanti takut Abi marah dengan hal ini. Maka Uma bisa menjelaskan bahwa mengapa hal ini perlu diketahui oleh Abi. Kemudian, apakah Abi marah itu wajar? Lalu, istilahnya ada jaminan apa yang akan Uma berikan kalau misalnya ini ceritanya sampai ke Abi? Misalnya, Uma yakin bahwa Abi tidak akan marah, tapi ini penting untuk diketahui Abi supaya apa? Gitu. Jadi ada kasus tertentunya dulu. Kalau kasusnya ngompol, kayak gitu kan mungkin juga paham kita ya, misalnya dia malu atau apa. Tapi kalau misalnya kasus-kasus seperti misalnya di sekolah dan itu penting untuk diketahui kedua orang tua, maka komunikasikan dulu dengan anak. Apa yang membuat dia ingin dirahasiakan?
jaminan apa yang bisa Uma berikan bahwa Uma perlu menjelaskan bahwa ini adalah hal yang terbaik yang perlu kita lakukan, bahwa itu harus bercerita sama Abi. Karena Abi mungkin bisa memberi solusi loh, gitu, supaya kalau kita nggak cerita sama Abi, mungkin menjadi lebih parah, gitu ya, atau menjadi lebih buruk kondisinya, misalnya gitu. Jadi tergantung sekali sebetulnya ceritanya dan penilaian Uma. Mungkin yang bisa menilai adalah Uma sendiri gitu. Saya juga nggak bisa ikut campur karena menurut Uma ini ayah perlu tahu atau tidak. Tuh. Dan apakah ini akan menimbulkan konflik antara ayah dengan anak gitu ya? Itu Uma sendiri. Lalu atau misalnya gini, ya tapi aku nggak mau kalau misalnya aku yang bilang. Oke, Uma yang bilang. Atau anak benar-benar nggak mau, tapi Uma bisa menjamin abinya bahwa itu tidak, misalnya gini, diceritakan ke Abi dengan pertimbangan bahwa ini betul-betul harus tahu, kemudian anak memberikan syarat-syarat tertentu, atau diceritakan tidak di depan anak. Artinya kita juga bilang sama Abi bahwa Abi, anaknya ini pengennya seperti apa, dia tidak ingin tahu, mari kita tumbuhkan bersama-sama bahwa Abi juga menjaga rahasia ini, gitu sepertinya. Seperti itu sih sebetulnya. Nah, jadi sebenarnya tergantung permasalahannya sih, ya. Gitu. Dan bentuk kita menghargai salah satunya adalah juga, ya kita juga kan kadang suka cerita dulu nih sama teman, nah nggak apa-apa nggak kalau nanti aku cerita nih sama ini, gitu. Karena kayaknya dia lebih bisa nih nyelesain masalah kamu, misalnya kayak gitu. Sama, anak-anak juga seperti itu. Gitu, Nak. Cuma caranya aja Betul, kali ya, Kak, ya. Maksudnya mungkin anak-anak lebih ke butuh waktu juga untuk akhirnya, ya udah deh Abi nggak apa-apa tahu gitu. Mungkin butuh waktu, betul. Nggak bisa langsung kayak jangan gitu. Dan di selama proses waktu itu gimana kita menjaga kepercayaan anak Iya. itu ya, Kak, ya. Berarti kita juga harus tahu momen, sadar diri, ibaratnya sadar diri kapan emang bisa berbagi dengan suami gitu ya. Apakah menjawab Uma Teni? Sudah dijawab, nah, jazakillah khair, Kak. Insya Allah ya. Oh iya, selanjutnya ke Uma Ade Mulyati, itu anakku 2 tahun 9 bulan. Memang sedang pilih-pilih baju, sampai ada beberapa baju yang dia nggak mau pakai sama sekali karena tidak suka dengan gambarnya. Apakah hal tersebut boleh dibiarkan terus-menerus, meski Bunda sudah pernah bujuk kalau bajunya sayang udah dibeli tapi tidak dipakai, berarti jika ingin membelikan baju harus yang dipilih juga ya biar mau dipakai? Iya, jawabannya iya. Iya. Gitu. Jadi juga biasanya di usia-usia segini juga kita melibatkan anak untuk coba memilih pakaiannya. Misalnya kita sudah punya pilihan yang memang bajunya A dan B, kamu mau beli yang mana yang akan dipakai supaya tidak mubazir. Memang pada usia segitu memang lagi masanya kok ibu gitu ya. Dia memilih pakaian, dia memilih yang pengen dia suka. Kadang kalau kita jadi berantem gitu ya, kadang ini menjadi salah satu sumber konflik kita dengan anak karena ini sayang banget nih, mau udah beli ini, bagusnya baju yang ini gitu. Tapi memang di usia segitu dia lagi pengen gitu. Nah, inisiatifnya adalah misalnya dengan memberikan penjelasan. Oke, baju ini Uma cuci dulu ya, supaya bersih, biar bisa dipakai lagi nanti. Sayang kalau nggak dicuci, ya. Uma ini dulu. Sekarang hari ini Uma sekarang kamu pakai baju ini dulu ya. Gitu, misalnya seperti itu. Jadi kita memberikan opsi yang opsinya itu untuk kebaikan dia dan untuk pilihan dia loh gitu. Baju ini Uma cuci dulu atau baju ini Uma setrika dulu misalnya gitu. Kalau untuk memilih baju itu untuk memilih baju yang dia gunakan terus ya, mungkin bisa jadi solusinya. Atau nanti dari Uma di sini bisa tambahin deh pengalaman-pengalamannya gimana berdiskusi tentang hal ini dengan anak. Nah, kalau untuk memilih baju, memang untuk memilih baju ini biasanya untuk yang dibeli dia dilibatkan. Artinya dia dilibatkan di sini juga dilibatkan dalam hal memilih. Artinya, oh aku tuh punya loh pilihan. Ternyata aku diberikan
kesempatan untuk memilih baju sesuai apa yang aku suka gitu ya. Tapi juga dengan tidak membebaskan secara bebas banget. Artinya dia boleh memilih, tapi karena sudah kita pilihkan yang A sampai yang B yang memang sesuai dengan budget yang kita punya. Atau kalau misalnya dia pengen pilih mainan gitu ya, kita mungkin bisa dengan, "Oh ya boleh," gitu ya, "tapi ini harganya segini." Kita kenalkan, jadi memang membuat komunikasi yang terbuka bahwa ini harganya segini gitu ya. Kalau buat sekarang lagi belum punya uangnya, memang kita harus bekerja dulu, misalnya gitu. Coba nanti ya kalau tapi ini memang harus yang perlu ditepati. Artinya kalau memang sanggup untuk dibeli ya, misalnya nanti kalau Uma punya uangnya, insya Allah Uma akan belikan. Tapi untuk hari ini Uma belum bisa belikan karena memang Uma belum ada uangnya. Kita harus bekerja dulu, Abi harus bekerja dulu, kemudian kita menabung, misalnya gitu. Tapi untuk diberikan pilihan, memang dia perlu diberikan kesempatan untuk memilih. Gitu. Tapi dengan aturan-aturan yang ada batasannya. Gitu mungkin Hasna. Mungkin ada lagi Uma yang mau cerita ya? Iya, mungkin ada Uma yang mau cerita secara langsung. Berarti ini lebih ke mulai menurunkan ego kita melihat yang lucu-lucu Ya, kali ya. iya betul. Sebagai Uma biasanya kayak ini lucu lucu. banget, Iya, ya benar. anak kita harus pakai gitu ya. Iya, Ternyata iya. anak kita juga bisa jadi seleranya berbeda dengan kita gitu ya. Benar. Syukur-syukur kalau seleranya sama ya. Iya. Masya Iya, betul. Allah. Luar biasa sekali. Sepertinya waktunya sudah mau habis dan pertanyaannya masih banyak. Mungkin nanti kalau pertanyaannya dijawab di luar sesi sama Kak Aqua nggak apa-apa ya Kak ya? Insya Allah. Ya, boleh. Nah, Insya Allah mungkin boleh. ini ada satu lagi satu pertanyaan yang tadi aku udah scroll-scroll gitu ya, yang cukup memprobing apa sih? Melengkapi jawaban yang tadi udah Kak Iya, boleh. jelasin tentang tips and trick, apa namanya? Tips and trick kemandirian dan rasa percaya diri. Nah, Boleh tuh. untuk anak ADHD sendiri itu gimana sih Kak? Maksudnya probingnya itu kayak pendalamannya itu kayak apakah untuk anak ADHD itu sama atau ada pendekatan berbeda? Karena mungkin ADHD kan ada kekhususan sendiri terkait agresivitas sama ininya ya, hyperaktifnya ya. Oke, ADHD ini kan tentang atensi ya dan hiperaktif. Biasanya juga kalau sekarang kita bisa melihat apakah dia dominan atentif atau dominan inatentif atau dominan hiperaktif. Biasanya kalau sekarang sudah ada klasifikasi seperti itu. Apakah dia AD atau apakah dia HD gitu ya. Makanya biasanya klasifikasinya sekarang tuh AD strip HD gitu. Jadi dia lebih dominan di mana. Nah, penanganannya itu berbeda sesuai dengan dia segimana. Karena ADHD juga ada tingkatannya. Biasanya dirancang khusus untuk anak ini seperti itu. Nah, terkait dengan kemandirian. Tentunya sasaran utamanya adalah mengenai atensinya misalnya gitu atau mengenai hiperaktifnya mana yang lebih, karena kalau misalnya ADHD biasanya dia juga didukung oleh obat gitu. Nah, tapi ada juga yang enggak. Jadi didukung oleh obat. Jadi memang itu kerjasama dari berbagai pihak, dari sisi medis, dari sisi psikologis, kemudian dari sisi guru misalnya gitu ya. Biasanya tuh itu kerjasama kalau untuk penanganan ADHD. Nah, makanya kalau untuk kemandiriannya mungkin nanti akan disusun secara, biasanya kita nyebutnya kalau psikolog bilangnya tailor made gitu ya. Jadi kita kayak penjahit gitu, dibikin khusus untuk anak ini sesuai dengan kriteria ADHD-nya anak ini. Dia tuh seperti apa, dia tuh sukanya di mana. Karena kalau pada anak ADHD, dia mungkin bisa fokus, tapi pada hal-hal yang dia suka. Nanti akan dicarikan gitu jalannya, kira-kira penanganannya seperti apa. Untuk atensinya dulu nih, ini nanti kemandiriannya dimasukinnya di mana. Kayak gitu. Jadi kalau case-nya khusus, biasanya
ada penanganan-penanganan khususnya nih kalau untuk kemandiriannya kayak gitu sih, Nat. Berarti emang ada kekhususan sendiri gitu ya. Betul, ada Tapi emang harus kekhususan. di-notes ADHD-nya itu udah diagnosa oleh pihak yang ini ya, yang Betul, mampu mendiagnosa kayak psikolog atau psikiater. Tidak betul, boleh betul. self-diagnose Self diagnose. atau cuma kayak ini anaknya nggak bisa diem terus tiba-tiba ini Nah, iya gini benar. ini sekali. Benar. Betul, Emang jadi udah memang ada. harus sudah ada diagnosa pasti secara medis dan secara klinis ya gitu bahwa dia memang ADHD sehingga penanganannya akan penanganan yang tepat. Karena ada juga masa-masanya misalnya usia 2 sampai 3 tahun kayaknya ini ADHD deh anakku nggak bisa diam misalnya atensi gitu ya. Tapi memang di usia segitu kemampuan atensi mereka segitu gitu. Jadi harus betul-betul karena kalau dari kita pun, misalnya kami pun sebagai psikolog dan sebagai medis itu nggak bisa cepat-cepat bilang kalau ini ADHD. Itu butuh observasinya yang lama, gitu, pemeriksaannya yang lama, yakin betul, usianya juga dilihat, seperti itu. Masya Allah. Semoga anak-anak kita sehat-sehat semuanya. Umahnya juga sehat, keluarga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab nih Uma, karena waktunya ternyata nggak kerasa udah 14.48 gitu ya. Mungkin Iya, betul. sebelum ditutup nih mungkin ada Uma yang mau sharing atau refleksi dari materi yang udah disampaikan oleh Kak Akfa gitu ya tentang interaksi ibu dan anak secara teoritis dengan pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Uma pribadi dalam menemani anak bermain atau anak belajar gitu ya, interaksi. Ada yang mau refleksi secara langsung? Raise hand. Boleh Uma? Insya Allah ada 2 kalender KBP menanti untuk 2 Uma yang mau refleksi. Mangga Uma ada yang mau sharing tentang merefleksikan dirinya? Belum ada dulu kayaknya ya kalau refleksi. Oke deh, kalau gitu kuisnya diganti aja jadi pertanyaan kali ya. Mungkin Kakak bisa ngasih pertanyaannya. Cepet-cepet ya, cepet-cepet yang bisa jawab. Boleh raise hand dulu baru nanti ditunjuk sama moderator. Silakan Kakak, kira-kira pertanyaannya bagaimana? Saya mungkin ini kali ya, sebutkan aja beberapa contoh perilaku interaksi yang baik yang tadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Dan memang ada kaitannya nih dengan kita. Coba boleh disebutkan. Kan itu kalau nggak salah aku ada buat 6 nih. Setidaknya 3 aja. Apa aja tuh? Contoh-contoh perilaku interaksi yang baik. 3 contoh perilaku interaksi yang baik yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW gitu ya Kak ya. Ayo, 1, 2, 3. Ada yang mau Uma? Boleh Uma Teni, mangga. Ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga tidak membanding-bandingkan dengan yang lain, maksudnya dengan anak-anak yang lain, mengajarkan kesopanan, yang terakhir menghormati pilihan anak. Masya Allah. Gimana Kak Akfa, betul tak? Betul, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Uma Teni. Berarti yang pertama tadi nggak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, aduh jadi lupa. Tadi yang kedua, yang terakhir mengajarkan kesopanan, Mengajarkan kesopanan sama menghormati pilihan anak. menghormati pilihan anak. Mantap Uma. Barakallahu fikum. Insya Allah nanti dikirim alamatnya ke Gumin. Nanti Gumin kirimkan kalender KBP-nya ya Uma Teni. Pertanyaan kedua Kak Akfa. Jazakallah Udah khair, Kak. Udah ada Uma Sinta nih yang mau jawab nih. Oke,
Oke, pertanyaannya nggak apa-apa deh, Nak, sama. Tadi kan baru 3 tuh. Nah, Oh, sisanya deh selain itu. boleh Uma Sinta, sisanya selain yang udah dijelaskan. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempatnya memberikan cinta dan kasih sayang, terus sabar, lalu memberikan kepercayaan. Masya Allah, betul, Nak. Alhamdulillah. Jadi Uma Teni sama Mas Sinta boleh menghubungi Gumin untuk kalender KBP-nya ya. Nanti dikirim dari tim dapur KBP. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab ke Aqua di luar sesi. Jadi nanti akan ada word-nya, ada jawabannya secara tertulis ya Kak Aqua ya. Insya Allah. Alhamdulillah Kak Aqua berkenan untuk menjawabnya gitu. Nah, apakah Uma Karlina sudah hadir di dalam Zoom ini? Sepertinya Uma Karlina juga tidak ada di dalam Zoom ini. Mari kalau gitu terima kasih banyak para umat semua sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Akfa dan diskusi bersama umahan semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah ya Kak ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih juga Kak Akfa sudah sedia berbagi bersama kami semua di sini di hari Sabtu ini. Dan sebelum ditutup, mari kita buka kameranya, kita foto bersama. Kita dokumentasikan ya Uma ya. Bismillah. Boleh dibuka kameranya Uma untuk kita dokumentasikan bersama kajian tentang interaksi ibu dan anak sore hari ini. Siang sampai sore hari ini. Masya Allah, cantik-cantik dan solihah sekali Uma. Semoga sehat-sehat terus dimanapun Uma berada ya. Amin. Ya Allah. Sudah siap? 1, 2, 3. Sebentar, saya pindahkan dulu. Tahan sebentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Jazakillahu khair, Uma semua. Jazakumullahu khair. Mari kita sama-sama menutup kajian siang sampai sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf dari kami berdua, dari tim KBP juga. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan, dan anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semakin semangat main bareng KBP-nya, semakin semangat laporannya, semakin semangat sampai istiqomah sampai nanti akhir bulan insya Allah. Amin. Di akhir Rajab ini ya, berarti hari ini akhir bulan Rajab ya, atau besok udah masuk ke Sya'ban, 30 hari lagi Ramadan. Semoga semangatnya tetap terjaga untuk kita beribadah di bulan Ramadan. Jazakumullahu khair. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah wabarakatuh. Uma. Jazakallahu khair. Uma. Nana.